laba 2 juta sampai 4 juta. Sini adalah untuk membuat usaha kuliner rumahan, kita harus memilih menu makanan yang unik. Menu makanan, minuman unik, bisa semacam snack, camilan. Yang dimaksud unik ini adalah misalkan ya, mungkin para kalian ini kan ada yang tinggal di Jawa Timur, Jawa Tengah, atau Jawa Barat. Kaitannya dengan pemilihan menu, misalkan makanan yang aslinya itu dari daerah Madura, misalkan sate Madura, itu yang jual domisili misalkan di Jakarta. Terus misalkan dari Banyuwangi, misalkan rujak soto yang jual domisili misalkan Surabaya. Jadi yang dimaksud yang jual ini kita yang tinggal di Jakarta atau kita yang tinggal di Surabaya. Terus misalkan asinan ini dari mana ya? Apa dari Bandung, Bogor mungkin? Ini bisa jual di Jawa Timur, terserah kotanya. Mungkin para kalian yang tinggal di Mojokerto, Jombang, Nganjuk itu bisa. Lalu sistem pemasarannya seperti apa? Untuk pemilihan menu ini sudah unik, kita tentukan nanti merek dagangnya apa, habis itu logo, terus branding. Merek misalkan seperti kayak apa, keripik Maici, Mbak Maici. Terus kita buat logonya, misalkan pakai stiker aja cukup, ditempel di kemasannya. Lalu branding ini adalah mungkin bahasa sederhananya orang atau pelanggan yang mencoba mencicipi menu kita itu, meskipun tidak ada stiker merek atau logo, tapi si orang yang mencicipi ini langsung bisa menebak, wah ini punyanya si anu, punyanya si ini. Jadi gitu. Jadi ini harus kuat. Jadi mungkin ada kaitannya dengan jaga rasa, kebersihan, terus yang unik itu apa, itu yang ditonjolkan. Lalu untuk pemasaran mungkin kan sekarang ini di hampir setiap kota ini kan ada Gojek ya, mungkin pakai GoFood, GrabFood, ada OkJack,
dan 2 adalah ojol lokal, ojek online lokal. Jadi ini harus buat mendaftarkan dulu di GoFood, GrabFood, mungkin di Gojek. Ini produknya apa saya juga kurang tahu. Nah di sini biasanya kan ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, misalkan nama badan usahanya apa, terus mulai berdiri kapan, lokasi di mana, foto menu, foto warungnya meskipun itu cuma bentuk dapur. Terus biasanya ada biasanya NPWP juga, dan biasanya setelah diajukan itu biasakan memerlukan waktu mereka review kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan. Jadi biasanya surat menyuratnya pun juga melalui email. Ini pendaftarannya mungkin kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan. Sedangkan ojek online lokal ini juga mungkin tidak setiap kota ada, tapi kalau di setiap misalkan di kota Anda ini ada, ini juga sangat membantu ya. Biasanya mereka juga sudah ngiklan bagaimana jasa dari mereka ini bisa digunakan oleh para customer. Kalau fitur-fitur produknya hampir mirip ya dengan ini, mungkin cuma beda di tarif, itu aja mungkin. Lalu pemasarannya pakai media sosial, Facebook. Di sini ada grup kuliner, grup macam-macam. Biasanya ada grup delivery kuliner. Terus di Instagram biasanya pakai hashtag itu yang sangat membantu, dan itu bisa dipelajari secara tersendiri. Yang penting harus ngiklannya nih harus rutin. Iklan harus rutin setiap hari, didukung foto yang baik atau video ya. Lalu kalau di Instagram hashtag itu yang banyak, misalkan kita domisili di Malang, ada hashtag kuliner Malang, hashtag kuliner di Malang, hashtag foodies Malang misalkan, terus macam-macam. Jadi bisa menyesuaikan dengan kotanya masing-masing. Lalu untuk perhitungannya ya, biasanya makanan itu marginnya 50%. Dan dari pengalaman beberapa teman yang sudah melakukan bisnis ini, itu kalau omset atau laba itu jelas naik turun. Jadi misalkan waktu 6 bulan pertama ini booming, misalkan ya, booming, semua syarat yang tadi di depan itu terpenuhi, 6 bulan booming. Jadi misalkan 1 hari laku 25 porsi dengan harga misalkan 10.000. Ini kan keuntungan 50%, dapat 5.000 kali 25, jadi per hari 125.000 per hari, kalikan 30, 3.750.000. 8 dan 9 itu juga belum tentu ya, bulan 7, 8, 9 juga belum tentu. Tapi jangan putus asa, karena kalau dari siklus 6 bulan pertama itu kan sudah bagus, ada kaitannya. Berarti kalau siklus 1 bulan udah bagus, kita untuk percaya diri itu caranya begini. Jadi misalkan per hari itu 1 hari 25 porsi, ini supaya kita percaya diri ya, tidak gampang putus asa. Misalkan kalikan 30, berapa ini? 750
porsi. Tadi kan 6 bulan yang omsetnya bagus ya, kalikan 6, 1.500 ketemu 4.500 porsi. Terus bulan ke-7 omset turun. Nah, jadi kita tidak boleh putus asa. Lihat dari data sebelumnya. Kalau lihat dari data sebelumnya ini bisa disimpulkan, pertama, database customer itu sudah kuat. Lalu rasa, pasti ada kecocokan. Lalu harga sudah diterima. Jadi dari analisa 6 bulan pertama ini, kita masih bulan 7, bulan 8 masih ada kendala sepi. Kita tidak boleh putus asa. Tinggal kita mungkin kombinasi dengan varian-varian baru. Misalkan kita buat salad, mungkin jus dengan kemasan yang di merek seperti yang tadi. Terus mungkin kreasi-kreasi yang bisa diciptakan. Jadi ini akan terus, ini siklus, sehingga meskipun ini ada penurunan, nanti di sini akan naik lagi. Ini merupakan pengalaman dari beberapa teman yang menggeluti dunia kuliner dari rumahan, dan sampai saat ini sudah jalan 2 tahun, 3 tahun, tetap eksis, dan bisnisnya di rumah saja, bisnis di rumah. Jadi seperti hidupnya tuh santai, tidak diburu waktu atau harus mengikuti perintah atasan, dan pekerjaannya bisa disambi ini sambil mengerjakan yang lain, misalkan sambil masak, mungkin pas nonton TV, dan lain-lain. Oke, segitu dulu segitu dulu cerita tentang usaha kuliner rumahan. Semoga menginspirasi. Saya ucapkan terima kasih.